Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah disebut juga sholat nawafil atau sholat tambahan, atau juga tatawwu, yaitu sukarela. Adapun yang dimaksud dengan sholat sunnah ialah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah pada dasarnya merupakan ibadah tambahan di luar sholat fardu. Jadi, secara hukum sholat sunnah itu tidak wajib dilakukan, tetapi lebih utama apabila dikerjakan. Konsep daripada mata pelajaran ini adalah bagaimana kalian dengan mengetahui sholat sunnah diharapkan dapat mengerjakan berbagai macam sholat sunnah yang cukup banyak. Sholat sunnah yang dimaksud adalah bentuknya ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid, dan ada sholat sunnah berjamaah atau juga bisa dilaksanakan secara munfarid. Sholat sunnah berjamaah diantaranya adalah sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, yaitu ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah istikharah, dan sholat sunnah hajat. Kemudian sholat sunnah yang juga bisa dilaksanakan secara munfarid dan juga dilaksanakan secara berjamaah, yaitu adalah sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah tasbih. Pembagian sholat sunnah dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan ada juga sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau tidak berjamaah. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang biasa dinamakan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah muakkadah dan ada juga sholat sunnah ghairu muakkadah. Sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu, sholat ini jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah tahiyatul masjid, sholat witir, sholat duha, sholat istikharah, dan qiyamul lail. Berikutnya, yang pertama ada sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sholat Idul Fitri rakaat pertama, tata caranya adalah sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa azan dan iqamah. Yang ketiga, mulai dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafalkan berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan.
Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, baca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh, setelah membaca takbir, membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Kemudian melaksanakan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri seperti sholat biasa. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 kali, sambil mengangkat tangan di luar takbir di saat berdiri. Dan di antara setiap takbir disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10. Di antara tata cara sholat Idul Fitri yaitu membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat pendek dari Al-Quran, melaksanakan ruku, sujud, dan seterusnya hingga kegiatan salam. Setelah salam, disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Begitulah tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya, sholat Idul Adha dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, sama seperti sholat Idul Fitri pada rakaat pertama, begitu juga pada rakaat kedua. Anakku, contoh sholat sunnah berjamaah, tata cara sholat sunnah tarawih. Tata cara sholat sunnah tarawih tidak ada perbedaan soal rukun-rukun antara sholat tarawih, sholat witir, dan sholat fardu. Keharusan membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah pun tidak ada. Orang yang sholat tarawih atau witir dipersilahkan memilih surat dan ayat mana saja, meskipun tentu saja surat atau ayat yang lebih panjang lebih utama. Sholat sunat tarawih secara jumlah rakaat bervariasi. Ada yang 20 rakaat per 2 salam, ada yang 11 rakaat atau 8 rakaat per 2 salam, ditutup dengan witir. Niat sholat tarawih jika sebagai makmum yaitu usolli sunnat tarawih rak'ataini mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Adapun lafaz niat sholat tarawih secara infirad atau sendiri, usolli sunnat tarawih rak'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya, yang termasuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat sunnah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Secara tata cara sholat bergerhana, yang pertama yaitu berniat cukup dalam hati, takbiratul ihram, bertakbir seperti biasa, kemudian istiftah, berta'awuz, surah Al-Fatihah, baca surat yang panjang, ruku diperlama, bangkit dari ruku beri'tidal, tidak langsung sujud, tapi baca Al-Fatihah lagi dan surah yang panjang namun lebih singkat dari yang pertama. Kemudian ruku lebih singkat dari yang pertama, kemudian bangkit dari ruku beri'tidal, kemudian sujud, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian kembali sujud, bangkit dari sujud, lalu rakaat kedua seperti rakaat pertama namun bacanya dianjurkan lebih singkat. Dan berikutnya tasyahud, kemudian salam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tadi sudah Bapak jelaskan beberapa contoh sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian berikutnya Bapak akan menyampaikan sholat sunnah yang dilaksanakan secara Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dalam mengerjakannya tidak disunahkan berjamaah atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sholat sunnah munfarid terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah yang mungkin itu sholat fardu atau disebut juga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib secara pengertian adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika mengiringi sholat fardu. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib yaitu kita kenal qobliyah dan ba'diyah. Pengertian qobliyah yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Adapun ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Hukum pelaksanaan daripada sholat rawatib adalah yang pertama sholat sunnah mu'akkadah, yang kedua ghairu mu'akkadah. Sholat sunnah mu'akkadah yaitu sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, sholat sunnah ghairu mu'akkadah adalah sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah mu'akkadah diantaranya yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Adapun ghairu mu'akkadah 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Yang berikutnya, sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu jumlahnya cukup banyak. Di antaranya sebagai berikut. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk setiap ke dalam masjid. Berikutnya, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang bilangan rakaatnya harus witir, ganjil seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan atau 11 rakaat. Sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu berikutnya adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail adalah sholat sunnah yang tidak ada batasan jumlah rakaatnya dan dikerjakan setelah bangun tidur dan sebelum azan subuh. Berikutnya, sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu adalah sholat duha. Dalam pengertiannya, sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Adapun waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Itu beberapa penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah dan juga sholat sunnah munfarid. Semoga kalian senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang kelak mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW karena mencintai sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.